Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Detranda Rahmawati MU selaku dosen mata kuliah pelayanan prima dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hikmatnya lah dicurahkan pada hari ini sehingga kita diberikan kesehatan dan pada hari ini kita dapat menyaksikan presentasi hasil kerja yang telah dibuat oleh kelompok 9. Sebagai instrumen pelayanan, selama beberapa menit ke depan, tim pemateri dari kelompok 9 akan menjelaskan materi dari kelompok kami kepada tim pemateri. Dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian public relation sebagai instrumen pelayanan. Public relation adalah fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik. Melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani minat publik, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, berguna sebagai sistem peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren dan menggunakan penelitian dan teknik suara yang layak dalam komunikasi sebagai sarana utama. Materi selanjutnya yaitu ciri dan fungsi kegiatan utama public relation. Ciri-ciri public relation antara lain sebagai berikut. Yang pertama, public relation adalah kegiatan komunikasi dalam satu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik. Yang kedua, public relation merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. Yang ketiga, publik yang menjadi sasaran kegiatan public relation adalah publik eksternal dan internal. Yang keempat, operasionalisasi public relation adalah membina hubungan dan harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologi baik yang timbul dari pihak organisasi maupun pihak publik. Dan secara garis besar, public relation memiliki fungsi yang dapat dikemukakan, antara lain yang pertama, memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Yang kedua, melayani kepentingan publik dengan baik. Yang ketiga, memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. 3. Tujuan public relation. Menurut Rosaldi Ruslan 2001 P246, tujuan dari public relation ialah antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, menumbuh dan mengembangkan citra suatu perusahaan yang positif untuk publik eksternal maupun juga masyarakat serta juga konsumen. 2. Mendorong tercapainya rasa saling pengertian di antara publik sasaran dengan suatu perusahaan. 3. Mengembangkan juga sinergi fungsi suatu pemasaran dengan adanya public relation. 4. Efektif di dalam mengembangkan pengembangan merek serta dan mendukung bauran pemasaran. 4. Metode public relation. Metode public relation dalam menangani krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang berhasil mencapai cita-cita dan tujuannya secara maksimal. Begitu pula dengan kerja praktisi PR yang bertugas menangani krisis kepercayaan dan mengembalikan citra positif perusahaan, di mana praktisi PR ini bernaung untuk kelancaran jalannya proses pencapaian tujuan tersebut. Dilakukan cara-cara penyelenggaraan kerja yang seefisien mungkin dengan mengingat faktor tujuan, biaya, fasilitas, waktu, dan tenaga. Dengan kata lain bahwa PR memutuskan metode kerja yang menjadi syarat mutlak untuk mencapai tujuan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami dan saya
Dan selanjutnya saya akan menutup presentasi ini dengan mengucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dari presentasi berlangsung sampai akhir kata. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.